Selamat berjumpa lagi pada kuliah rangkaian analog ini. Berikut ini kita akan membahas mengenai beberapa soal-soal tentang osilator sinusoidal, yaitu osilator Wien, Hartley, dan Colpitts, di mana beberapa soal di sini diambil dari buku Fundamentals of Electric Circuits, 4th edition, copyright 2009 by McGraw-Hill Company. Beberapa juga sudah pernah diberikan saat tugas sebelum kuliah ini, namun ada baiknya kita bahas bersama-sama karena ada beberapa mahasiswa yang masih sulit mengerti tentang bagaimana menyelesaikannya, khususnya ketika menyelesaikan atau mencari frekuensi dari osilator Hartley dan Colpitts. Kita mulai dulu dengan soal yang sederhana, yaitu tentukan harga minimum R pada rangkaian di bawah ini agar terjadi osilasi dan tentukan frekuensi osilasinya. Soal ini sebetulnya adalah modifikasi dari soal Wien osilator, ya. Dan dengan menggunakan prinsip Barkhausen, maka kita harus tahu dulu syarat terjadinya osilator adalah jika input dan output dari rangkaian osilator tersebut tidak berkurang. Alias apa? Alias jika penguatan forwardnya A dan penguatan reverse-nya atau penguatan feedback-nya atau penguatan umpan baliknya beta, maka A beta berharga 1. Di samping itu ada syarat tambahan, yaitu tidak boleh terjadi perbedaan fasah antara output dan input dari rangkaian osilator tersebut. Dari soal tadi kita tandai dulu notasi V0 dan VI-nya, yaitu tegangan output dan tegangan input dari op-amp ini. Dan kita bisa menurunkan bahwasanya sebetulnya rangkaian ini merupakan rangkaian non-inverting amplifier, ya, dengan input diambilkan dari output. Kita bisa melihat negatif feedback ini adalah untuk penguatan, inputnya pada positif dan diambil dari feedback positif ini, lintasan feedback positif. Sehingga dengan demikian maka V input adalah perbandingan atau voltage divider, pembagian tegangan. Mengapa? Karena arus yang keluar dari output tidak mungkin melalui positif input dari op-amp karena impedansi inputnya sangat tinggi, sehingga terlihat di sini bahwa ini terhubung seri. Sehingga V input adalah 10 kilo dibagi 10 kilo ditambah R ditambah J omega L ditambah min J per omega C. Pada persamaan ini kita kalikan omega C per omega C, atas omega C di bawah omega C, kita dapatkan seperti ini 10K omega C dan seterusnya, ya. Dimana kita kumpulkan sekarang karena omega C dikali min J per omega C adalah min J saja, maka J di sini J min 1. Sedangkan omega C dikali omega L adalah omega kuadrat LC. Nah, kemudian seperti tadi telah saya sebutkan, agar terjadi osilasi, maka komponen imajiner harus berharga 0. Mengapa demikian? Karena kita ingin fase dari input dan output itu sama, ya. Kita mengetahui bahwa jika fase dan input dan output sama, maka rangkaian itu murni rangkaian R. Karena jika rangkaian itu mengandung rangkaian reaktansi baik induktif atau kapasitif, maka rangkaian itu akan menggeser, alias phase shifter circuit, ya. Nah, dengan demikian supaya ini murni R, maka komponen imajiner adalah berharga 0. Sehingga kita set omega kuadrat LC min 1 0, gampang sekali, akhirnya kita dapatkan frekuensi osilasinya 1/2 pi akar LC. Tinggal kita masukkan L-nya 4 mili dan C-nya 2 nano, maka kita dapatkan frekuensi osilasinya
180 kilo. Nah, kemudian saat terjadi osilasi, kita inginkan mengetahui bahwa saat terjadi osilasi berlaku rumus A beta sama dengan 1. Kita melihat bahwa penguatan pada input ya, dari output terhadap input beta, penguatan feedback itu pada saat osilasi, yaitu karena komponen J-nya ini sudah 0, maka VI per V0 tinggal 10 dibagi 10 ditambah R saja. Ya. 10 karena 10 kilo dibagi 10 kilo ditambah R. Jadi komponen ini sudah 0. Ya, sudah 0 sehingga kita tinggal mendapatkan perbandingan ini saja 10 dibagi 10K ditambah R, yaitu beta. Nah, kita mengetahui bahwa pada rangkaian non-inverting ini, penguatan forwardnya adalah 1 plus 80 per 20, yaitu R feedback dibagi R in. Sehingga dengan demikian penguatannya adalah 5. Jika kita masukkan A beta 1, maka beta 1/5. Dengan demikian 10 dibagi 10 ditambah R adalah 1/5, tentu saja R-nya 40 kilo. Jadi itu penyelesaian dari soal yang pertama. Sekarang kita coba untuk soal yang kedua, yang juga secara prinsip sama, hanya sekarang inputnya paralel dari RLC. Ya. Seperti tadi pembahasannya, kita beri notasi dulu VI dan VOUT-nya, kemudian kita tahu set seri atau R0 kita anggap set S, sedangkan ini paralel. Impedansi paralel adalah paralel dari J omega L seper J omega C dan R. Ya, kalau kita masukkan paralel ketiganya ini, maka kita dapatkan akhirnya hasil akhir adalah omega RL per omega L plus JR omega kuadrat LC minus 1. Nah, kemudian V2 per V0. V2 per V0, V2 itu maksudnya VI ini ya, VI ini adalah V2. Ya. Ini keliru notasinya ini. Maka merupakan pembagian tegangan set P dibagi set S ditambah set P. Ya, dengan demikian kita masukkan ini set P-nya terhadap R0 ditambah set P. Maka dengan menyederhanakan persamaan ini kita dapatkan omega RL dibagi omega RL bla 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 ini. Kita bisa melihat di slide ini. Nah, di sini sekarang kita ingin mengeset bahwa komponen imajinernya harus berharga 0 ya, supaya V2 dan V0-nya sefase, di mana itu adalah syarat osilator sinus. Nah, kita dapatkan omega kuadrat LC sama dengan 1, omega 0 adalah omega saat osilasi, sehingga F frekuensi osilasinya adalah 1/2 pi akar LC. Dengan demikian perbandingannya seperti semula, karena komponen reaktansinya 0, maka perbandingannya adalah 10 dibagi 10 R, 10 dibagi 10 tambah R0 ya. R itu adalah 10 kilo. Sedangkan penguatan forwardnya itu adalah 1 ditambah RF per R0. Kita masukkan 1000 dibagi 100 kilo ditambah 1 menjadi 11. Dari sini beta adalah 1/11, sedangkan beta adalah perbandingan V2 per V0, R dibagi R ditambah R0. Dengan demikian R0 adalah 10 kilo ya. R0 adalah 10 kilo. Baik, kita lanjut. Dan frekuensi osilatornya adalah 1/2 pi akar LC. Kita dapatkan 1/2 pi 10 mikro Henry, 10 kali 10 pangkat minus 6 dan 2 nanofarad. Kita dapatkan frekuensi osilasinya adalah 1125 MHz. Oke, sekarang kita ingin melanjutkan pada penurunan frekuensi osilasi dari osilator Colpit. Ini adalah osilator Colpit ya, di mana osilator Colpit ini
merupakan inverting amplifier, ya, yang mendapat input dari output yang dilewatkan rangkaian feedback berupa T-network yang kaki-kakinya adalah C dan terhubung pada induktor, ya. Kita disuruh membuktikan bahwa frekuensi osilasi adalah 1/2 pi akar LCT, di mana CT ini C paralel sebetulnya C1 dan C2, yaitu C1 C2 dibagi C1 ditambah C2. Dan dianggap bahwa R input pada inverting ini adalah jauh lebih besar dari reaktansi kapasitif C2. Hal ini agar tidak terjadi paralel di sini, karena ini juga ground, ya, sehingga tegangan di sini, impedansi di sini merupakan gabungan adalah C2 dengan XC2 dan RI. Namun karena ini sangat besar, maka ini bisa kita abaikan hanya XC2 saja. Untuk mengatasi hal ini, kita gambar ulang di sini, maka penyelesaiannya kita mengamati pada rangkaian feedback osilator Colpit ini terlebih dahulu. Dari rangkaian feedback osilator Colpit ini, saya beri terminal di sini, ya. Nah, dalam hal ini kita melihat impedansi pada rangkaian feedback ini. Mengapa? Karena jika impedansi pada rangkaian feedback ini kita buat tidak mengandung reaktansi, ya, maka bisa dijamin osilasi akan terjadi, alias V0 sama dengan VI. Mengapa? Karena fasenya 0, tidak ada beda fase, ya. Nah, kita melihat di sini dengan set impedansi ekuivalen dari sisi terminal ini, maka merupakan kapasitor C1 diparalel dengan seri induktor dan kapasitor C2. Jadi 1/J omega C1 paralel J omega L plus 1/J omega C2. Dengan memasukkan persamaan ini bahwa R1 paralel R2, R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2, maka dengan mengumpulkan bagian real dan imajinernya kita dapatkan persamaan ini. Nah, di sini syarat terjadinya osilasi jika set T-nya real. Nah, kalau set T-nya real, maka bagian imajiner di bawah ini adalah 0. Ya, jadi C1 ditambah C2 dikurangi omega kuadrat L C1 C2 adalah 0. Dengan demikian omega 0 kuadrat adalah C1 ditambah C2 dibagi L C1 C2. Nah, karena tadi ditanyakan dalam bentuk CT, maka CT itu adalah C1 C2 dibagi C1 per C2. Dengan demikian terbukti, yaitu frekuensi osilasinya adalah 1/2 pi akar LCT, di mana CT sekali lagi C1 C2 dibagi C1 plus C2. Sekali lagi kita tidak mengambil approach bahwa tegangan input diperoleh dari pembagian tegangan terhadap output, karena itu tidak mungkin, karena jika itu kita lakukan maka kita hanya mendapat komponen imajiner semua, tidak ada realnya. Sehingga perbandingan VI dan V0 itu dalam bentuk real, sehingga tidak mungkin. Jadi pendekatan untuk menurunkan rumus ini adalah dengan melihat impedansinya. Sekali lagi, jika suatu tegangan, sumber tegangan AC dimasukkan suatu rangkaian impedansi yang hanya mengandung R, maka dijamin fasenya tidak akan berubah. Selanjutnya kita akan menurunkan bagaimana frekuensi osilasi dari osilator Hartley, ya, di mana osilator Hartley sama, ya, inverting amplifier, inputnya dari output melalui rangkaian feedback T, dengan kakinya adalah dua induktor yang dan atasnya adalah C, ya. Nah, seperti tadi kita mengamati rangkaian feedbacknya, ya, dari rangkaian osilator Hartley ini, maka kita dapatkan gambar ini. Dari sini kita mengamati set ekuivalennya, di mana set ekuivalennya adalah
induktor L1 diparalel dengan C yang seri dengan induktor L2. Kita masukkan persamaannya, J omega L1 paralel dengan J omega L2 ditambah 1 J omega C, dikalikan dan dijumlah, dibagi dijumlah, kita dapatkan persamaan ini. Nah, syarat terjadinya osilasi jika set ekuivalen real, yaitu bagian komponen imajinernya 0. Maka kita dapatkan omega 0 yaitu 2pi F0 1/C L1 ditambah L2. Dengan demikian frekuensi osilasi dari Hartley ini adalah 1/2pi C akar C L1 ditambah L2. Baik, sebagai akhir dari latihan soal ini, bagaimana jika ada rangkaian semacam ini? Ya. Ini kembali lagi seperti Win jadi non-inverting amplifier. Ya. Nah, Anda disuruh membuktikan bahwa perbandingan antara V2 per V0, yaitu input yang berasal dari output, itu adalah 1/3 plus J omega L per R min R per omega L. Nah, setelah itu juga Anda harus menentukan frekuensi osilasinya. Langsung saja kita melihat dari rangkaian feedback osilator ya. Nah, kita beri satu notasi di sini karena nanti ini kita menyelesaikan dengan analisa node yaitu V1 ya, V1 adalah di sini. Kelihatan sekali bahwa V1 itu adalah R plus J omega L dibagi J omega L V2 ya. V1 adalah R plus J omega L V2 dibagi J omega L, atau bisa kita balik V2 sebetulnya ini adalah V2 sama dengan J omega L dibagi R ditambah J omega L kali V1. Anda bisa buktikan sendiri ini ya. Nah, kita melihat di sini bahwa ini V2, ini V1 ya. Analisa node pada di node 1 ya, di titik ini, maka arus yang ke kiri arus yang ke kiri V0 min V1 dibagi J omega L ya, arus yang ke kiri dari terminal dari tegangan V0 akan menyebar menjadi V1 per R ya, ditambah V1 per R plus J omega L. Jadi ini ke sini. Kita tidak perlu mengambil V1 min V2 dibagi R itu. Kita anggap aja ini langsung, mengingat bahwa cabang ke atas ini tidak ada arus. Karena tidak ada arus, sebetulnya ini kita tidak perlu memberi suatu node di sini ya. Ini langsung aja begini. Jika ada arus yang ke atas tidak mungkin ya. Sehingga arus yang ke kiri adalah V1 per langsung R seri dengan L, jadi V1 per R plus J omega L. Ya. Dari sini kita hanya mendapat dua notasi yaitu V0 dan V1 tanpa adanya V2. Sehingga V0 dikurangi V1 kita dapatkan dengan menyederhanakan persamaan ini adalah J omega L V1 dikali 1/R ditambah 1/R plus J omega L. Akhirnya kita rangkum, kita singkat menjadi V0 V1 dalam kurung 1 plus bla 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 ini. Nah, kita masukkan sekarang bahwa V1 itu adalah R plus J omega L per J omega L V2 ya. Maka V1 kita ganti dengan ini ya, dan V2 di sini. Jadi V1 diganti ini dan ini. Nah, kita sederhanakan, kita kalikan, disederhanakan akhirnya menjadi persamaan ini. Nah, persamaan ini bisa kita ringkas, perhatikan bahwa J2 omega RL ditambah J omega RL itu 3. 3 dibagi J omega RL adalah 3J omega RL dibagi J omega RL adalah 3 ya. Jadi ini per ini 3. Sedangkan atasnya adalah R kuadrat min omega kuadrat L kuadrat dibagi J omega R. Nah, karena diinginkan V2 per V0, maka ini persamaannya terbalik jadi 1/R
3 ditambah R kuadrat min omega kuadrat L kuadrat dibagi J omega RL. Dengan demikian terbukti bahwa V2V0 adalah 1/3, kemudian ini J omeganya ini kita naikkan ke atas, ya. Kita atur sehingga menjadi J omega L per R min R per omega L. Artinya dikalikan J per J di sini, dikalikan J per J dan menjadi yang bawah menjadi minus dan mengatur ulang didapatkan perbandingan V2 per V0 ini. Nah, bagaimana dengan frekuensinya? Ya. Penentuan frekuensi osilasinya, syarat terjadi osilasi jika ini real alias sefasa, dan karenanya komponen imajiner adalah 0. Ya. Tinggal dimasukkan saat terjadi osilasi, omega osilasi, kita dapatkan omega 0 L R kuadrat per omega 0 L, sehingga omega 0 itu R per L. Ya. Dengan demikian frekuensi osilasinya R per 2πL. Baiklah, masih ada saat terjadinya osilasi, yaitu saat omega sama dengan omega 0, maka kalau kita masukkan di persamaan ini, V2 per V0, hasilnya adalah 1/3. Ini penegasan aja bahwa tegangan input hanya 1/3 tegangan output, sehingga nanti kompensasinya kita mengatur di R2 dan R1 itu, yaitu penguatannya harus 3, karena ini drop menjadi 1/3 supaya kembali ke semula dikalikan 3. Maka karena ini non-inverting amplifier, maka penguatan forwardnya adalah 1 plus R2 per R1 harus sama dengan 3, sehingga R2 adalah 2R1. Demikianlah penyelesaian dari semua soal-soal yang berkaitan dengan osilator sinus Baldwin, Hartley, dan Colpitts beserta turunan-turunannya. Pada prinsipnya penyelesaiannya sama saja, yaitu membuat penguatan forward dan feedbacknya berharga 1 jika mereka dikalikan, dan sekaligus juga tegangan input tidak boleh berbeda fase dengan tegangan output. Sekian, terima kasih, sampai bertemu pada kuliah yang lain.